Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang mencari solusi hama tikus, kali ini kita akan coba untuk mereview bagaimana cara mengatasi hama tikus. Ini sekarang kita ada di kebun yang baru kita bersihkan. Ini baru juga kita tanam, baru sekitar 1 harian kita tanam ini. Ini kawan-kawan, kawat ini kawat biasanya untuk kandang ayam nih. Kawat ada di situ gambar musang ya. Mungkin kawat untuk menghindari dari musang juga. Jadi ini sangat kuat. Walaupun terlihat nampaknya lemah, tapi ini kuat kawan-kawan. Jadi satu roll itu kita jangan beli per meter kawan-kawan, karena dia satu roll itu cuma 10 meteran. Jadi satu roll itu untuk lebarnya saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing kalau kita sentikan itu mungkin tidak akan cukup nanti kawan-kawan untuk dibagi 4. Untuk lebarnya kawan-kawan ini ada sekitar kesininya sekitar 15 lubang. Jadi setiap 15 berarti yang ke-16 kita potong. Untuk lebarnya itu lebar ini lebarnya itu sekitar 17. Jadi yang ke-18 kita potong. Jadi saya satu roll itu dapat sekitar 160-an. Mungkin kurang lebih segitulah, 160-an. Jadi lebih menghemat ini untuk 1 hektarnya kita mungkin berlebih kawan-kawan. Daripada kita menggunakan yang atap, itu lebih mahal budgetnya. Ini lebih murah. Tapi ini untuk ya katakanlah ini sawit usia 1 tahun. Untuk 1 tahun atau bibit yang masih kecil. Jadi bukan untuk bibit yang sudah besar. Kalau sudah besar otomatis kan kawat ini tidak cukup seperti ini. Lebih besar lagi, tentu lubangnya lebih banyak lagi. Jadi kawan-kawan yang masih menanam bibit kecil, ini rekomendasi sekali ya. Contohnya saya lihatkan sebelum kita review ke cara untuk memasang kawatnya. Ini kebetulan situasi banjir ya kawan-kawan. Situasi banjir di lahan, jadi kita masangnya ini kawan-kawan. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah aman dari gangguan hama tikus. Nih contoh lagi, kita tidak memperlihatkan secara keseluruhannya kawan-kawan. Ini posisi lagi banjir kawan-kawan. Jadi kemungkinan kalau udah kering dihantam sama hama tikus. Ini udah lumayan agak besar ya. Udah dulunya udah apa? Jadi di bagian bawah ini usahakan kawan-kawan, di bagian bawah sini diusahakan nanti memang masuk ke dalam. Jangan sampai keluar. Apalagi kalau baru tanam biasanya tanah tuh turun. Kalau turun nanti kawat ini terangkat, bisa jadi dimakannya di sini. Tapi usahakan nih seperti ini. Nah, ini sangat kuat. Jadi usahakan masuk ke dalam, baru dikasih topping tanah atau ditimbun sedikit di tepi-tepinya supaya dia lengket ini. Jadi ini lengket. Ininya kawan-kawan, tidak perlu kita gunakan tali. Ini kan ada contoh nih, saya bawa kawatnya. Ini kan usahakan kita potongnya di tengah-tengah sini kawan-kawan, di tengah-tengah, supaya nanti ini bisa kita tinggal bengkokkan. Nah, kita bengkokkan seperti ini. Nah, situasinya. Ini dia. Ini bengkok. Jadi ini sudah saya bengkokkan. Bengkokkan, jadi menyatu sama satu satu kesatuan, menyatu dia. Jadi aman. Jadi tidak berpisah. Oke kawan-kawan, langsung saja
tidak berlama-lama, langsung kita eksekusi cara pemasangan kawatnya. Ini kebetulan videonya kurang bagus kawan-kawan ya, tapi insya Allah bisa sedikit membantu kawan-kawan untuk bertani. Ini kalau seperti ini kawan-kawan, ini otomatis ini kan agak timbul ini kan, agak timbul bonggolnya kan. Nah, nanti setelah kita pasang kawat itu usahakan ditimbun. Ini agak payah sedikit kawan-kawan, jadi agak buram, mohon maaf ini. Agak payah juga ini. Jadi kawan-kawan, ini caranya seperti ini. Ini pertama kita pegang ini dulu, kita pegang supaya tidak mengambil banyak porsi tempat, supaya pas juga press dia. Setelah itu baru kita kaitkan ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita kaitkan ini. Ini setelah yang ini kawan-kawan. Ini, nah kurang jelas ini kawan-kawan. Ini setelah kita kaitkan ini, ini kita bengkokkan. Udah rapat, kita bengkokkan. Terus kita bengkokkan lagi. Jadi seperti ini saja kawan-kawan. Kita tidak perlu pakai tali. Jadi sangat hemat. Ya hemat budget lah. Untuk kita masih skala kebun pribadi, saya rekomkan pakai ini aja supaya hemat budget kita. Ini udah hampir selesai kawan-kawan. Nah, jangan lupa ini ditekan ke bawah kawan-kawan. Tekan ke bawah supaya dia tidak ada celah di bawah itu, supaya bonggolnya terhindar. Nah, ini yang saya bilang, setelah seperti ini, setelah kita ikat seperti ini, jangan lupa ini di bagian ininya diginikan kawan-kawan, dikasih topping sedikit. Supaya apa? Supaya jangan mengangkat ya. Kalau mengangkat nanti bonggolannya juga akan dibabat sama tikus. Sudah seperti ini. Oke, sudah seperti ini kawan-kawan, berarti sudah selesai tugasnya. Jadi terutama ini juga efektif, sangat efektif untuk waktu. Jadi pengerjaannya juga cepat, tidak perlu kita kayak beli pagar, paku-paku, tidak perlu. Jadi udah seperti ini saja. Ini banyak kelebihannya kawan-kawan, terutama tikus. Kalau hama babi, karena babi itu seperti doser ya, nanti dikelilinginya pangkal itu baru dimakannya. Jadi kalau hama babi kemungkinan kita belum tahu ya. Kalau hama babi mungkin kawan-kawan ini karena di sini kurang babi ya. Jadi kalau hama babi, alangkah baiknya ini bagian sini ini kita lintangkan kayu, mungkin satu tonggak saja. Contohnya ini seperti ini, kita lintangkan kayu, kita ikat saja kawan-kawan. Supaya apa fungsinya? Supaya dia tidak tumbang atau didoser sama babi, supaya tidak tumbang. Tapi ini rasa saya ini kuat juga kawan-kawan. Saya kuat juga nih, karena ini mungkin babi pun enggan mau menggigitnya, cuma babi super saja yang mau menggigit. Oke, sekian dulu untuk review
cara mengatasi hama tikus, karena kita kali ini cuma membahas tentang topiknya tentang hama tikus. Jadi cukup di sini dulu review kita kawan-kawan. Mungkin dapat membantu kawan-kawan dalam mengatasi hama tikus di lahan kelapa sawitnya, terutama yang baru tanam dalam usia sawit yang masih sangat muda. Jadi dapat menggunakan kawat hijau ini. Kawat hijau ini ada yang sangat kecil kawan-kawan. Ini kalau yang sangat kecil seperti ini kita. Ini sangat kecil ini. Sama saja perlakuannya. Jadi dapat menggunakan kawat hijau ini. Kebetulan harganya lebih murah ini. Mungkin kalau di tempat saya satu rollnya 75. Ada juga yang 80 atau 90. Ini ukuran yang setengah inci. Karena di bawah setengah inci itu ada lagi yang paling kecil. Memang bagus, tapi harganya itu jauh lebih mahal. Oke, sekian dulu dari review kita untuk cara mengatasi hama tikus untuk hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, ini caranya seperti ini. Ini pertama kita pegang ini dulu. Kita pegang supaya tidak mengambil banyak porsi tempat. Supaya pas juga press dia. Setelah itu baru kita kaitkan ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita kaitkan ini. Ini. Setelah yang ini. Yang ini kawan-kawan. Ini. Nah, kurang jelas ini kawan-kawan. Ini. Setelah kita kaitkan ini, ini. Ini. Kita bengkokkan. Udah rapat, kita bengkokkan. Terus kita bengkokkan lagi. Jadi seperti ini saja kawan-kawan. Kita tidak perlu pakai tali. Jadi sangat hemat. Ya hemat budget lah. Untuk kita masih skala kebun pribadi, saya rekomendasikan pakai ini aja supaya hemat budget kita. Ini udah hampir selesai kawan-kawan. Nah, jangan lupa ini ditekan ke bawah kawan-kawan. Tekan ke bawah supaya dia tidak ada celah di bawah itu, supaya bonggolnya terhindar. Nah, ini yang saya bilang, setelah seperti ini, setelah kita ikat seperti ini, jangan lupa ini di bagian ininya diginikan kawan-kawan, dikasih topping sedikit. Supaya apa? Supaya jangan mengangkat ya. Kalau mengangkat nanti bonggolannya juga akan dibabat sama tikus. Sudah seperti ini. Oke, sudah seperti ini kawan-kawan, berarti sudah selesai tugasnya. Jadi terutama ini juga efektif, sangat efektif untuk waktu. Jadi pengerjaannya juga cepat, tidak perlu kita kayak beli pagar, paku-paku, tidak perlu. Jadi udah seperti ini saja. Ini banyak kelebihannya kawan-kawan, terutama tikus. Kalau hama babi, karena babi itu seperti doser ya, nanti dikelilinginya pangkal itu baru dimakannya. Jadi kalau hama babi kemungkinan kita belum tahu ya. Kalau hama babi mungkin kawan-kawan ini karena di sini kurang babi ya. Jadi kalau hama babi alangkah baiknya ini bagian sini ini kita lintangkan kayu, mungkin satu tonggak saja. Contohnya ini seperti ini, kita lintangkan kayu, kita ikat saja kawan-kawan. Supaya apa fungsinya? Supaya dia tidak tumbang atau didoser sama babi, supaya tidak tumbang.
Dan tapi ini rasa saya ini kuat juga kawan-kawan. Saya kuat juga nih, karena ini mungkin babi pun enggan mau menggigitnya, cuma babi super saja yang mau menggigit. Oke, sekian dulu untuk review cara mengatasi hama tikus, karena kita kali ini cuma membahas tentang topiknya tentang hama tikus. Jadi cukup di sini dulu review kita kawan-kawan. Mungkin dapat membantu kawan-kawan dalam mengatasi hama tikus di lahan kelapa sawitnya, terutama yang baru tanam dalam usia sawit yang masih sangat muda. Jadi dapat menggunakan kawat hijau ini, kawat hijau ini ada yang sangat kecil kawan-kawan. Ini kalau yang sangat kecil seperti ini kita. Ini sangat kecil ini. Sama saja perlakuannya. Jadi dapat menggunakan kawat hijau ini, kebetulan harganya lebih murah ini. Mungkin kalau di tempat saya satu rollnya 75. Ada juga yang 80 atau 90. Ini ukuran yang setengah inci. Karena di bawah setengah inci itu ada lagi yang paling kecil. Memang bagus, tapi harganya itu jauh lebih mahal. Oke, sekian dulu dari review kita untuk cara mengatasi hama tikus untuk hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.